وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Hikmah, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir, insyaallah hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala rahmat nikmatnya. Kita senantiasa mensyukuri hidayahnya. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lah kita dapat melaksanakan segala apapun rencana-rencana kita, keinginan kita, niat-niat kita. Malam hari ini kembali Allah mudahkan kita berada di salah satu rumah rahmatnya, Masjid Al-Hikmah ini, untuk kita semua menerima kegembiraan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menikmati hidangan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dimulai dengan rukuk dan sujud kita melaksanakan ibadah salatul maghrib berjamaah, dan dilanjutkan dengan majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir yang di dalamnya begitu sangat tinggi janji Allah Subhanahu wa taala dengan segala keutamaannya yang pasti akan menggembirakan kita semua. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kembali dalam kajian kita Tazkiyatun Nafs malam hari ini, saling mengingatkan di antara kita dalam keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, di mana saudara sekalian kita masih berada di bulan Ashhurul Hurum, bulan Dzulhijjah ya. Tapi ini sudah 1 minggu berlalu dari Idul Adha. Wallahu alam, masih adakah kajian-kajian yang patut kita kaji bersama, evaluasi dan sebagainya? Silakan. Atau mungkin hal-hal yang lain di luar bahasan nanti, silakan Bapak Saudara sekalian di akhir barangkali nanti ya. Namun karena memang terbatasnya waktu kajian ba'da maghrib ini dengan isya, ya memang mohon maaf kadang-kadang tidak kebagian waktunya Pak ya. Mari kita melanjutkan kajian kita sebelumnya dalam kajian Tazkiyatun Nafs ini, di mana pada saat itu kita mengkajinya dalam maudhu al-khawfu minallahi ta'ala, rasa takut kita kepada Allah. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, orang akan bisa menjadikan dirinya setiap saat membersihkan diri dan hatinya, jiwanya atau tazkiyatun nafs itu kalau dia takut kepada Allah. Ya orang-orang yang tidak takut kepada Allah, ya bagaimana mau membersihkan hatinya Pak? Yang ada semakin kotor, semakin kotor ya, semakin ternoda ya. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah lah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ya, nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia itu mencegah dirinya dari ajakan hawa nafsunya, baru dijanjikan oleh Allah fa innal jannata hiyal ma'wa, surgalah tempat yang dijanjikan Allah tabaraka wa taala. Ya,
Pertemuan sebelumnya saya mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali Bapak Saudara sekalian, Ibu masih ingat ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala berfirman. Namun firman Allah ini ada dua, ada yang di dalam Al-Qur'an, ada yang bukan Al-Qur'an. Nah, ini patut kita kaji sedikit Bapak Saudara sekalian. Jangan seperti sekarang yang beredar. Nah, saya kalau sudah ingat qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini ingat kepada yang sekarang ini, Pak. Sedang viral sekarang ini, Pak. Aneh ya, yang aneh ini sekarang ini, Pak ya. Ya, karena muncul lagi orang-orang pinter muncul di tengah-tengah kita ini, orang alim. Katanya alim, tapi wallah alam apa alimnya bablas atau terlalu alim atau bagaimana, saya kurang tahu itu, Pak. Ya, akhirnya membuat kita aneh. Masa ketika membaca ayat Al-Qur'an itu qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an, begitu ya. Makanya di mana-mana saya jadi pengen membahasnya jadinya, Pak. Karena terasa aneh. Namanya aneh. Kalau yang umum selama ini, aneh itu artinya tidak pada umumnya, betul tidak? Nah, itu jadi aneh. Kalau umumnya bagaimana? Kalau orang mau baca Al-Quran, qala Allahu Ta'ala, betul, fil Qur'anil Karim. Nah, ini muncul sekarang nih orang terlalu alim. Saya katakan terlalu alim ya, saking alimnya sampai aneh, nyeleneh. Jangan-jangan memang sesat, Pak. Wallahu alam ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Terasa aneh enggak? Ya pasti kita semua orang yang tahu, orang yang berilmu ya aneh lah. Ya dengan alasannya Al-Qur'an itu perkataan Nabi. Memang wahyu dari Allah. Itu firman Allah, wahyu datang turun kepada Nabi, tapi yang membahasakan Al-Quran itu bahasa Nabi, katanya begitu, Pak. Nah, ya Allah, bagaimana dia memahami pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, apa kata malaikat Jibril? Kita maklum itu semuanya ya, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad tidak bisa baca. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, ma ana biqari, saya bukan orang yang tukang baca. Dan Nabi SAW dengan maksud Nabiul Ummi itu kan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dari mana Nabi 6.666 ayat Al-Quran itu bisa menyusunnya sedemikian rupa dengan sastra bahasa yang sangat tinggi? Tidak ada satupun, satu huruf pun kekurangan dan apalagi cacat itu Al-Quran tidak ada. Masa dikatakan itu susunan Nabi? Paling kalau ada yang dikatakan itu perkataan malaikat Jibril, itu masih menerima kita ya. Dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril membahasakan dengan demikian kepada Nabi SAW. Makanya ketika ayat pertama turun saja kan dituntun itu. Ya, kan Nabi dituntun. Coba lihat, baca tafsir daripada surah Al-Alaq. Hampir semua tafsir-tafsir semacam itu. Ya saya kurang tahu, namanya ada orang ini terlalu alim, mungkin di atas tafsir itu barangkali, saya kurang tahu, Pak. Ya Allah ya. Makanya saya akhirnya ketika di mana-mana membaca qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haditsih. Selama ini saya enggak pernah, jarang, nah mungkin cuman ya enggak secara sengaja. Kalau sekarang di mana-mana saya sengaja. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Supaya tidak aneh. Betul. Ketika baca ayat Quran, qala Allahu ta'ala, qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Quran. Ya, supaya kembali kita kepada umumnya saja. Hadirin rahimakumullah.
Ya, kecuali ketika Nabi SAW bersabda, itu bukan sabda Nabi, tapi memang ayat Allah, cuma tidak ada di Al-Quran. Bagaimana? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, atau yaqulullahu Ta'ala. Nah, ini cirinya kalau semacam itu redaksinya memang dari Nabi, maknanya dari Allah, tapi bukan di Al-Quran. Ini orang ini mungkin salah paham barangkali ya. Kalau yang qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang qala Allah Ta'ala itu hadis-hadis qudsi. Memang itu lafadznya, redaksinya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Sehingga kata Nabi, Allah berfirman, tapi tidak di Al-Quran. Lah kalau ini kan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Loh, kemana? Nyasar. Ya, makanya Bapak Saudara sekalian, ya sekarang begini sajalah ya, kalau muncul hal-hal semacam ini, satu, ujian kepada kita orang-orang beriman, kita orang berilmu. Yang kedua, ya sudah jadikan saja bahwa itu ya sekedar pengetahuan saja. Tapi apa yang harus kepada kita? Jangan diikuti. Betul tidak? Ittiba nggak boleh, Pak. Ya, hal-hal nyeleneh itu, walaupun itu dikatakan kalau sudah ya tidak jelas, apalagi menyimpang, ya, coba bayangkan bagaimana orang berdoa. Nah, ini jadi keluar dari tujuan saya membahas ya Pak ya, tazkiyatun nafs, ini ingat ke sini, Pak. Ya. Bagaimana orang doa itu nggak boleh diaminkan. Katanya kalau orang amin, kalau ada orang doa kemudian dia amin, itu tidak mengenal Allah. Dikatakan tidak mengenal Allah. Padahal maksudnya amin apa, Pak? Iya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, amin. Maksudnya semoga Allah ijabahi doa kita, semoga Allah terima permohonan kita, semoga Allah kabulkan doa kita, kan itu amin. Loh bagaimana, apa nggak ketemu dengan hadis? Apa ini nggak ketemu dengan hadisnya? Akfiru min qauli amin, perbanyaklah dengan ucapan amin ketika ada orang berdoa. Hadis itu. Apalagi berkaitan dengan surah Al-Fatihah, waladhdallin, itu sangat disunnahkan amin, baik dalam sholat atau di luar sholat. Tapi apa kata dia itu? Orang kalau berdoa, kalau ada orang berdoa bukan amin tapi alhamdulillah. Ya boleh saja sih memang alhamdulillah, tapi jangan terus menafikan amin. Ada memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Itu ada hadis. Paling utamanya zikir la ilaha illallah, dan itu banyak hadisnya. Ada yang mengatakan afdalud dzikri alhamdulillah. Ada beberapa hadisnya ya. Coba lihat dalam tafsir alhamdulillahirabbil alamin surah Al-Fatihah paling tidak. Ya. Kemudian di sana dikatakan wa afdalud du'a alhamdulillah. Paling utamanya doa itu alhamdulillah. Apa kembali kepada hadis ini? Sehingga kalau ada orang doa jangan amin, tapi harus alhamdulillah. Waduh, Pak, sudah sekalian, saya jadi bingungnya membayangkan begini, kalau terus ada doa nggak boleh amin, kemudian sholat berjamaah ketika waladhdallin diganti dengan alhamdulillahirabbil alamin, kayak gimana itu? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, alhamdulillah, semuanya semasjid. Atau alhamdulillahirabbil alamin jadi balik lagi ke depan gitu ya. Fatihah lagi diulang lagi itu. Ya Allah, saya kurang tahu dia. Kalau seandainya dia mengatakan itu tadi, orang kalau membaca alhamdulillahirabbil alamin itu sudah bagian daripada doa. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik dan seutamanya doa, paling utamanya doa itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Boleh mengatakan semacam itu. Tapi berbeda dengan kalau ada orang doa
nggak boleh diaminkan, karena orang yang doa amin, amin itu tidak kenal Allah. Memang arti makna daripada amin itu macam-macam. Ada beberapa, Pak. Ada amin a-nya panjang, minnya pendek. Ada amin alifnya pendek, mimnya panjang. Ya, ada alifnya panjang, mimnya panjang. Bagaimana aminnya kita yang benar? Dua-duanya panjang. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Tapi kalau di arti a-nya dipanjangin, mimnya pendek, amin, itu artinya percaya. Ya, aminun, orang yang percaya. Ya, saya rasa andai kata semacam itu, Pak, ya Allah mudahkan rezeki kami, percaya. Masih masuk juga sih, tapi bukan itu sebenarnya memang. Nah sekarang kalau amin, nah itu gelar Nabi SAW Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang sangat jujur. Sehingga amin itu orang yang jujur. Makanya kalau amin, Pak, mestinya a-nya panjang, mimnya panjang. Jangan Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. 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 Ya memang kurang pas itu, tapi mestinya amin. 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 Jadi saya membayangkan semacam itu, Pak. Waladhdallin, bukannya amin itu makmum semasjid, tapi alhamdulillah semasjid. Ya bagaimana, Pak? Itu kalau waladhdallin. Coba kalau kunut. Ya, subuh kunut, tidak ada yang amin. Allahumma hdina fi man hadait, alhamdulillah semuanya. Wa afina fi man afait, alhamdulillah semuanya. Allah, ini nyeleneh, aneh, Pak, nggak biasa, nggak umum. Padahal aminnya kunut, ya bagi yang mau kunut ya, nggak kunut nggak apa-apa. Artinya bukan nggak apa-apa, maksudnya boleh, sah sholatnya. Padahal sebenarnya aminnya kunut itu memang tangan diangkat berada di depan dada. Dan ketika selesai kunut tidak usah mengusap ke wajah seperti amin yang lain. Depan dada, Pak. Itu kalau di Ihya Ulumuddin Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Dan amin, dan mengaminkan. Ya, kira-kira orang ini lebih alim mana dengan Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali? Imam Syafi'i pun membahas tentang amin itu. Ibnu Katsir juga membahas tentang pentingnya amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya. Jadi ya dalam hal ini iya. Ya makanya kalau ketemu dengan hal-hal semacam ini ya sudah, kita cukup senyum sajalah. Oh, ente pendapatnya begitu. Ya udah, apa lu kata? Begitu aja cukup dah. Ya, apa maksudnya apa lu kata itu? Terserah? Iya, terserah lu aja dah gitu ya. Artinya kita tidak akan ikut, Pak. Ya bagaimana imam Jumat boleh perempuan? Betul? Iya, Pak. Orang nggak sholat berkali-kali, sholat bisa disetor. Apa mau ikut yang begini? Wow, kalau imam Jumat boleh perempuan, saya yakin banyak jamaah pengen cepat datang, pengennya di saf pertama semua itu, Pak. Betul tidak? Iya, wah imamnya perempuan, pengen di saf pertama, Pak. Ya Allah, ya Allah. Rusak jadi fitnah. Allahumma, makanya ya MUI kita sudah sangat jelas dengan fatwanya dalam hal ini. Iya ya. Baik, rahimakumullah. Ya, saya hanya teringat di sini kembali. Ya, mari kita lanjutkan kajiannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, yaqulullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, di mana Allah berfirman. Nah, ini bukan ayat Al-Qur'an, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kata Allah, la ajma'u ala abdi khawfaini wala amnain.
Seingat barangkali saya pernah membahasnya. Ya, aku tidak akan mengumpulkan dua hal kepada hambaku. Saya tidak akan mengumpulkan dua macam terjadi sekaligus kepada hambaku itu. Ya, khaufain, dua rasa takut, wala amnain, dan tidak juga dua rasa aman. Allah pernah berfirman semacam itu. Tidak akan terjadi dua rasa takut kepada hambanya dan dua rasa aman, Pak. Nah, man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa orang yang takut kepadaku di dunia, maka aku amankan dia di akhirat. Wa man amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang merasa aman dariku di dunia, maka dia akan aku jadikan takut di akhirat. Jadi kalau takut dua-duanya nggak mungkin, Pak. Di dunia dia takut kepada Allah, di akhirat pun dia takut, nggak mungkin. Artinya di akhirat nanti tidak aman, dia ketakutan, nggak mungkin itu, Pak. Jadi artinya lagi, siapa orang yang ingin di sana nanti aman, takutlah sekarang. Dan siapa orang yang di sana tidak mau aman, silakan merasa aman sekarang. Orang yang mau ketakutan nanti, ya silakan merasa aman sekarang. Artinya Bapak Saudara sekalian, orang yang merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak akan melakukan perintah, menjauhi larangan, semau dia hidup. Betul tidak? Nggak ada rasa takut. Kalau kita kan tidak. Kita orang beriman kepada Allah, begini takut, begitu kan? Takut disalahkan oleh Allah, takut dimurkai Allah. Nah, ini rasa takut namanya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi semacam ini, dan hadis ini banyak sekali para rawinya, hadis yang sahih, ya, hadis yang termasuk hadisun hasan, itu sangat diterima oleh sekian banyak para ulama atau jumhurul ulama. Fala qala Allah tabaraka wa taala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam kitab Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 44. Fala tahsyawun nasa wahsyawni. Ya, fala tahsyawun nas. Jangan kalian takut kepada manusia. Wahsyawni, tapi takutlah kepadaku. Itu dalam Al-Quran, bukan firman Nabi, bukan sabda Nabi, tetapi ini firman Allah. Kemudian di dalam surah Ali Imran 175, ketika Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Wa kana Umar radhiyallahu an, adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an, idza sami'a ayatan minal Qur'an, ya, kadang-kadang Sayyidina Umar kalau mendengar satu ayat saja dari Al-Qur'an, yasqutu minal khaufi maghsyiyan alaih. Sayyidina Umar ini tiba-tiba terjatuh, pingsan, ya, minal khauf, karena rasa takutnya yang sangat tinggi. Ketika ayat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang neraka, bercerita tentang azab, bercerita tentang siapa Allah yang sebenarnya, saking takutnya kepada Allah, Sayyidina Umar gampang pingsan, dia terjatuh. Insyaallah, ya, saking takutnya kepada Allah. Wa akhadha yauman tubnah. Dalam satu riwayat terlihat oleh sahabat yang lain, suatu saat Sayyidina Umar ini mengambil tubnah, itu artinya suatu rumput yang ditumpuk kering, jerami, apa namanya, Pak? Tahu jerami ya? Jerami ya, tahu ya? Iya, Pak, itu ya, rumput-rumput kering atau padi yang ditumpuk kering itu ya. Ya, itu. Itu dipegang oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an.
Beliau memegangnya sambil beliau mengatakan, menangis, ya laitani kuntu tubnatan. Aduhai, mengapa aku tidak menjadi jerami ini saja? Kenapa aku tidak menjadi jerami ini saja? Kenapa aku jadi manusia? Kadang-kadang beliau mengatakan semacam itu, Pak. Ya, walam aku syai'an madhkura. Kalau seandainya aku menjadi jerami ini, aku tidak akan pernah menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Saya tidak, ya, semacam itu. Allah, saking takutnya kepada Allah. Ya, sekarang kalaupun kita misalnya mengatakan semacam itu, apa mungkin berubah menjadi benda-benda selain kita manusia? Nah, mungkin. Ya, artinya lagi, karena kita memang sudah dijadikan sebagai manusia, maka tidak ada lain kecuali harus takut kepada Allah. Yang boleh tidak takut kepada Allah, ya jerami itu. Ya, kalau dia tidak takut kepada Allah, ya tidak masalah, tidak ada apa-apa. Ya, kalau kita manusia tidak bisa. Kalau mau aman di sana, takutlah sekarang. Kalau tidak takut sekarang, aman sekarang, ya jelas nanti akan ketakutan di sana. Beliau mengatakan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya laitani lima talidni ummi, lima taliduni ummi. Kenapa ibuku melahirkan aku? Kenapa aku terlahir ke dunia ini? Kadang-kadang ada orang semacam itu, bukan ya Pak, malah apa itu, penyesalan, bukan penyesalan, apa Pak, kekecewaan. Ya, kekecewaan. Kenapa jadi manusia? Kenapa hidup? Kenapa? Tapi kalau Sayyidina Umar bukan, perkataannya sama, tapi perasaannya berbeda. Wa yabki katsiran hatta tajri dumu'uhu min ainai. Saking takutnya kepada Allah, dia banyak sekali menangis sampai mengalirkan air matanya terus-menerus. Hatta tajri dumu'uhu baina ainai, min ainai, dari kedua matanya. Fakana fi wajhihi khattani aswadani min ad-dumu'. Adalah di wajah Sayyidina Umar itu ada dua garis di bawah kedua matanya. Aswadani min ad-dumu', hitam Pak. Itu bekas aliran air matanya. Air matanya mengalir terus. Ya, setiap melihat apa gampang menangis. Mendengar bacaan kalimat tauhid menangis, di dalam salat menangis, sujud menangis, mendengar Al-Quran menangis, bahkan kadang-kadang pingsan saking merasanya takut kepada Allah. Ya sudah, bergaris di bawah matanya itu karena saking seringnya mengalirkan air matanya. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, la yalijun naru man baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dhar. Api neraka tidak akan pernah membakar siapa saja yang pernah menangis karena takut kepada Allah, sampai air susu itu bisa dikembalikan ke kantong susunya, kantong susu daripada binatang itu. Kan nggak mungkin Pak, ya. Ini maksudnya saking tidak mungkinnya, ya, saking Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan orang-orang yang menangis karena takutnya kepada Allah. Ya, air susu kalau sudah diperas dari kantong susu binatang itu, sapi itu, apa bisa dimasukkan lagi Pak? Hah? Apa bisa dimasukkan lagi itu? Ya nggak mungkin, bakal bisa, ya, hatta ya'udal labanu fid dhar. Ya, kalau bisa, nah, itu sebenarnya kinayah yang semacam ini, saking tidak mungkinnya. Ada lagi yang mengatakan, kalau ada orang ingin alim tanpa ngaji, ingin pandai, ingin pintar, ingin berilmu, tapi tidak mau ngaji Pak, saking tidak mungkinnya, suruh cari burung gagak yang warna putih. Itu maksudnya tidak mungkin. Ada lagi yang mengatakan, ini ayat Quran,
Kalau ada orang kafir ingin masuk surga, orang kafir ingin masuk surga, masukkan leher onta ke lubang jarum. Itu maksudnya kinayah-kinayah semua, bukan suguhan semacam itu, Pak. Iya, cuman saya pernah cerita sama anak-anak muda itu, Pak, remaja-remaja itu. Ya gampang, Pak Ustadz, lubang jarumnya aja gedein begitu. Ya, ya dia gampang, lubang jarumnya gedein, dia masuk tuh leher onta katanya. Ya Allah, ini kinayah dari Allah. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, itu ya. Nggak mungkin, itu hal-hal tidak mungkin semacam itu, Pak. Nah, ini ada lagi Nabi SAW bersabda, saking Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan orang-orang yang takut kepada Allah, sampai kepada orang-orang yang memang mereka itu berdosa. Ya, dia punya dosa, tapi tetap masih akan diselamatkan oleh Allah, asal dia mulai tobat dan merasa takut kepada Allah, apalagi sampai menangis itu tadi. Ya. Nah, jadi jangan khawatir ada orang yang merasa putus asa karena kebanyakan dosanya. Karena dia melakukan dosa besar sekian lama, sekian kali itu, dia semacam putus asa. Tidak. Ya, ini cerita berikutnya dalam Tazkiyatun Nafs ini akan diceritakan, insyaallah. Tapi ini sudah jam 7 ini, mungkin sebentar lagi Isya ya, Pak ya. Masih bisa, masih ada waktu, Pak. Kurang berapa menit lagi itu? Coba. Iya, mungkin kalau memang ada tambahan, mungkin barangkali silakan kepada pertanyaan. Oh, iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dan punya, jika kita mulai mengerjakan sesuatu, membaca basmalah, kemudian terakhir alhamdulillah Ustaz. Begitu juga sholat Ustaz, dengan niat kadang-kadang dan baca bismillah dulu. Tapi ketika setelah salam, apakah kita alhamdulillah atau astagfirullah setelah salam? Demikian Ustaz. Wassalamualaikum. Baik, ketika imam salah. Ketika kita setelah salam, ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah alhamdulillah kita ucapkan atau astagfirullah? Oh iya, bacaan setelah itu ya. Iya. Iya, enggak, sebenarnya kalau ketentuan yang pasti yang harus antara alhamdulillah dan astagfirullah itu enggak ada pembahasan itu, Pak. Ya, cuman orang kadang-kadang begini, dia baru merasakan salat itu suatu anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Jadi dia begitu salam merasa sangat puas, sangat senang luar biasa. Apalagi dia teringat, orang kalau salat begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, semua dosanya diampuni oleh Allah. Teringat itu dia mau muji Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cuman merasakan kesenangan saja, Pak. Setelah itu istighfar. Kalau apa yang dilakukan oleh Nabi, istighfar. Tidak ada pembahasan istilah sholat alhamdulillah itu. Yang bacaan alhamdulillah itu nanti istighfar. Jadi urut-urutannya bagaimana Nabi? Istighfar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian Allahumma antas salam atau Allahumma ajirna minan nar, Allahumma la mani'a lima a'taita, itu dibaca oleh Nabi selesai salat. Nah, kemudian Allahumma antas salam minkas salam, baru ya subhanallah 33, ya alhamdulillah. Nah, ada alhamdulillah kan di situ? 33, Allahu akbar 33, ya itu, Pak. Berjamaah bareng-bareng boleh, sendiri-sendiri boleh. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah ngajak jamaah, ya nggak bohong, nggak ada tuntunan itu, nggak ada. Tapi kalau dia terucapkan alhamdulillah itu pelan, ya jangan disalahkan. Salah itu nggak ada tuntunannya, bukan alhamdulillah, nggak pakai diprotes kayak begitu juga. Mau kita selesai makan aja alhamdulillah, kita apalagi selesai sholat. Kan begitu, Pak. Jadi dia cuma merasa senang.
Dia merasa senang luar biasa. Sudah berhasil dirizkikan salat oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, itu rezeki yang sangat besar. Makanya dia sangat senang itu. Berhasil dia itu menghadapkan dirinya kepada Allah sampai tuntas itu salat. Apalagi dia teringat macam-macam, teringat orang yang sudah tidak bisa lagi salat, dia masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diampuni dosanya. Nah, begitu assalamualaikum terucap dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Gitu Pak. Jadi pelan, dia hanya baca sendiri, nggak ngajak jamaah kan? Kan tidak ada Pak. Saya nggak tahu, saya nggak pernah mendapatkannya yang dibaca kencang. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Nggak ada kan? Nggak ada kayaknya kayak begitu Pak. Cuman sendirinya aja dia merasa senang, merasa gembira, bersyukur. Orang bersyukur ya alhamdulillah, nggak masalah. Memuji Allah. Tidak masalah Pak, itu semacam itu ya, boleh-boleh saja, itu tidak salah orang tersebut. Cuman kalau tanya tuntunan Nabi yang dilakukan Nabi selesai sholat itu tidak harus selesai salam langsung pas, nggak boleh diselingi dengan bacaan lain, dengan tidak begitu. Yang penting selesai sholat itu harus dibaca, urutannya pun dirubah, nggak masalah. Misalnya begitu selesai salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Setelah itu astaghfirullahaladzim. Saya temukan ini, saya pernah berjamaah di Turki itu begitu. Zikiran-zikiran itu berbeda-beda Pak. Sekena-kenanya aja orang zikir. Ya makmum ikutin aja semua, ikutin imam. Ikutin aja imam. Ya makmum semua hafal. Jadi kalau ada imam di sini urutan zikirnya berbeda, ya jangan terus berontak juga. Nah masalah, yang penting itu zikir akibas shalawatil maktubat. Itu adalah zikir selesai sholat 5 waktu. Cuman disusunlah oleh ulama, dibukukan, ya menjadi seperti yang kita amalkan. Padahal itu ketukar-tukar nggak masalah urutannya Pak. Masalah urutan. Ya kecuali sholatnya ya nggak boleh ditukar-tukar. Ya, memang itu tertib begitu kan, berurutan. Nah itu kalau zikiran nggak masalah Pak. Ya nggak apa-apa. Mungkin ya kadang-kadang saya pun mungkin ya, tapi saya lupa tuh. Mungkin selesai sholat itu kadang begitu merasa senang. Alhamdulillah. Cuman mengucapkan pelan aja, berbisik. Nggak apa-apa ya. Ya jadi silahkan. Tapi setelah itu tetap istighfar tadi dibaca, itu yang penting. Nah itu yang ikut kepada maksurat, zikir-zikir maksurat yang memang dicontohkan oleh Nabi, yang dibaca, diamalkan oleh Nabi. Nah itu silahkan ya. Ya kecuali itu ya, kalau dia alhamdulillah selesai salam itu ngajak orang kenceng, wah itu jangan, itu mestinya tidak ada itu yang. Mungkin ada begitu Pak. Ada yang begitu Pak. Ada yang kenceng begitu. Nah ya. Kalau imam enggak, tapi kalau makmum saya pernah. Mungkin ya, iya. Ya mungkin jangan terlalu kenceng. Kita hanya bersyukur aja alhamdulillah. Nanti kalau kenceng itu nanti dikiranya ini tuntunannya dari mana ini orang gitu kan ya. Jadi itu paling semacam itu saja itu. Baik. Mungkin yang lain wallah alam ya, sambil menunggu masuknya Isya berapa menit lagi? Oh 1 menit lagi, berarti sudah selesai ya, udah cukup. Ya baik, hukumullah ya. Alhamdulillah kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini dalam bab tazkiyatun nafs masih bisa berlanjut. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikut masih dalam satu bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika ya Allah minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.